Shalom, puji Tuhan. Masih di dalam pemberitaan online. Pemberitaan mengenai firman Tuhan, pemberitaan mengenai isi hati Tuhan. Sebelum kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap daripada kita, saya akan mengajak kasih Kristus, kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kami boleh nikmati, sehingga kami masih boleh mendengar, duduk, mendengar, diam seperti Maria, di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Tuhan berkati setiap daripada kita, supaya firman itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, menuntun, melindungi kami, untuk kami boleh berjalan dalam kehidupan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sebentar kita akan membicarakan mengenai 4 aspek kehidupan dari manusia. Kita semua tahu bahwa kitab Lukas jelas menjelaskan dari sisi kristologi, menjelaskan mengenai kehidupan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Karena Tuhan adalah sepenuhnya manusia sejati. Ketika Tuhan Yesus bertumbuh di dalam pertumbuhan kehidupannya sebagai anak manusia, di Lukas, kita bisa buka di Lukas 2 ayat 52. Di situ dijelaskan bahwa ada 4 aspek kehidupan dari manusia, dari Tuhan Yesus. Kita akan baca ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Jadi ada 4 ya. Yang pertama bertambah besar secara jasmani, dan bertambah hikmatnya secara mental, dan makin dikasihi oleh Allah ya, dimensi spiritual, dan dikasihi oleh manusia itu adalah dimensi sosial. Jadi kita tahu ada 4 aspek kehidupan manusia. Yang pertama kita bicara mengenai fisik atau jasmani. Saudara, kita semua tahu bahwa hari-hari ini di luaran sana sedang terjadi wabah corona ya, COVID-19 ya, di mana sangat mempengaruhi kesehatan dari mereka yang tertular sehingga banyak mengalami penderitaan sakit maupun bahkan sampai meninggal dunia. Nah, di dalam pembahasan mengenai 4 aspek kehidupan manusia, kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat semua aspek kehidupan itu baik. Ya, yang pertama kalau kita bicara mengenai fisik, tentunya kita tidak akan lepas dari melakukan kegiatan olahraga ya, kegiatan physical activity. Memang hari-hari ini di Indonesia terjadi yang dikatakan semi lockdown atau PSBB ya, pembatasan sosial ya. Jadi di mana kita tidak boleh sebebas sebelum terjadi PSBB. Nah, di sana membuat kondisi PSBB itu membuat kita akhirnya makin sering atau bahkan hampir setiap waktu berada di dalam rumah. Dan itu membuat aktivitas kita berkurang. Oleh karena itu kita tidak harus tetap melakukan kegiatan fisik ya, secara fisikal. Baik itu olahraga dalam rumah maupun kita melakukan sekedar berjalan ya di ruang terbuka, ya tentunya tidak melupakan protokol kesehatan yang kita harus lakukan seperti menjaga jarak ya dengan yang lainnya, maupun kita pakai masker ya. Itu yang pertama, kegiatan olahraga atau aktivitas secara jasmani tetap harus kita lakukan, saudara. Sebab kalau kita kurang bergerak itu banyak dampaknya ya, termasuk salah satunya adalah mengalami kenaikan berat badan dan kondisi metabolisme yang kurang baik. Yang kedua tentunya makanan. Makanan harus kita jaga, harus yang bernutrisi, bahkan kita seharusnya wajib untuk mengambil suplemen terutama vitamin C, vitamin yang larut dalam air ya, B kompleks, maupun
khususnya vitamin D yang mana kita dapat dari kegiatan berjemur di bawah matahari, di mana kita sangat memerlukan untuk supaya asupan vitamin D-nya menjadi baik dan cukup untuk menopang kesehatan tubuh kita ya. Itu nutrisi. Jadi nutrisi dari makanan yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh harus benar-benar kita jaga. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita harus mempunyai istirahat yang cukup. Tidurnya harus cukup. Memang saya tahu dan saya juga ikut merasakan di mana pemberitaan mengenai COVID-19 di luaran ini membuat banyak orang mengalami kekhawatiran yang berlebihan ya, kecemasan, kejenuhan tinggal dalam rumah sehingga membuat akhirnya tidak bisa tidur dengan baik. Tapi saya percaya ketika damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita, maka kita minta, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita berkat untuk bisa tidur dengan nyenyak sehingga kesehatan kita akan terjaga. Itu kalau kita bicara mengenai physical atau aspek dari jasmani ya, dari kehidupan manusia. Olahraga cukup, berjemur untuk menerima vitamin D, ya yang bagus kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 12 siang terbaik ya, antara 10 sampai jam 2 siang, tapi yang terbaik adalah jam 12 siang. Dan nutrisi, vitamin-vitamin, asupan vitamin, mungkin juga antioksidan ya, hari-hari ini banyak di luaran ditawarkan antioksidan yang sangat baik, astaxanthin salah satunya, mungkin juga suplemen-suplemen yang lainnya ya. Itu dari dimensi fisik. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengalami damai sejahtera Tuhan untuk kita boleh menikmati waktu tidur kita dengan baik, supaya tubuh kita mengalami pembaruan sehingga imunitas tubuh kita menjadi kuat dan badan kita menjadi sehat, khususnya untuk anak-anak yang masa pertumbuhan supaya pertumbuhannya menjadi baik. Dan untuk dimensi berikutnya kita bicara mengenai dimensi mental, itu adalah dimensi kejiwaan ya, dimensi sosial, dimensi emosional di mana kita punya kehidupan sosial ya. Kalau dimanapun kita, mungkin anak-anak di sekolah dengan teman-teman, kalau kita bekerja di pekerjaan, di lingkungan sosial ya, tetangga, keluarga khususnya, juga tidak akan lepas dari kehidupan bermasyarakat. Memang di dalam masa COVID ini kita kurang untuk bertemu secara fisik, tapi saya percaya dengan adanya teknologi baru, teknologi yang kita kenal, sosmed ya dan lain sebagainya, itu membuat kita masih bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang kita miliki, baik itu teman-teman di sekolah kalau yang masih sekolah, maupun lingkungan kerja, bahkan banyak yang work from home ya, kerja dari rumah, bahkan ibadah pun kita lakukan juga di rumah, termasuk yang sekarang sedang kita lakukan adalah merekam dari pemberitaan firman Tuhan, juga dilakukan dalam rumah dan kita broadcastkan melalui sosial media. Itu kita kalau bicara mengenai aspek kehidupan manusia secara sosial. Yang terakhir adalah mengenai spiritual. Jadi kita tidak akan lepas daripada dimensi atau aspek spiritual. Ketika kita membicarakan dimensi sosial itu tidak akan lepas dari dimensi mental. Jadi dimensi mental dan sosial ini dimensi atau aspek-aspek yang saling berkaitan. Ada beberapa poin yang penting yang mempengaruhi ya, bagaimana kehidupan mental kita dan kehidupan sosial kita yang akan kita bicarakan. Memang kita tidak akan membahas secara penuh seperti kita berbicara mengenai seminar psikologi ya, tapi paling tidak dari sisi firman Tuhan kita harus melihat apa yang kita tahu, kita baca dari firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita untuk aware atau sadar apa yang kita hadapi. Yang pertama adalah lack of intimacy, kekurangan keintiman. Ini seringkali banyak kali terabaikan karena beberapa budaya seperti kita tahu itu memang di dalam sebuah keluarga itu, contoh kalau saya ambil budaya dari orang kuno, orang ortodok zaman dulu, di mana
hubungan antara anak dengan orang tua itu sepertinya ada pembatasan, sepertinya ada gap ya, baik itu generation gap mengenai kehidupan mereka maupun juga budaya yang membuat akhirnya orang tua ini menempatkan dirinya itu seakan-akan di atasnya anak sehingga akhirnya tidak mengalami keintiman. Dan ini seringkali berpengaruh di dalam kejiwaan dari anak-anaknya dan nantinya membuat kehidupan sosialnya juga berbeda. Nah, Gary Chapman ya, seorang profesor dari Amerika, sangat terkenal ya, mengeluarkan sebuah buku yang mengatakan ada 5 bahasa kasih yang sangat terkait dengan keintiman. Jadi kasih, keintiman itu adalah karena kita memiliki kasih di dalam hubungan kita. Dan kasih itu bukan sesuatu yang hanya untuk kita mengerti, bukan hanya sesuatu yang hanya kita pelajari, bukan hanya sesuatu yang kita tahu, tapi kasih itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, Gary Chapman mengeluarkan sebuah buku yang terkenal ya, judulnya 5 Acts of Love ya, 5 bahasa kasih. Saya akan secara singkat membicarakan mengenai 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah kata-kata apresiasi. Jadi untuk sebuah keluarga atau hubungan menjadi baik, baik itu hubungan suami istri maupun hubungan antara orang tua dengan anak, itu harus ada kata-kata apresiasi. Apa kata-kata apresiasi? Kata-kata pujian. Jadi misalnya kalau seorang suami dimasakkan masakan enak oleh istrinya, ya jangan hanya diam saja. Ayo katakan, waduh kamu kok pinter masak, gitu ya. Kamu kok begini, sesuatu yang sifatnya apresiasi, menghargai. Demikian pula dengan anak, ketika anak melakukan sesuatu yang baik, yang positif ya, mungkin melakukan prestasi di sekolahnya, membuat keluarganya bangga. Sebagai orang tua kita tidak boleh diam saja, kita harus mengeluarkan kata-kata apresiasi, mengatakan, wah nak, kamu kok pandai, kamu kok membanggakan keluarga. Nah di situ maka kata-kata itu akan membangun pikiran yang positif dan membuat keintiman di dalam keluarga ini menjadi baik. Ya, dan sangat penting, saudaraku, khususnya untuk anak-anak perempuan. Ya, kalau keluarga saudara punya anak perempuan, itu penting sekali sebagai orang tua, baik itu orang tua perempuan maupun orang tua laki, itu untuk memuji anak perempuannya. Supaya apa? Supaya ketika anak perempuan itu ke sekolah, ketemu dengan pria-pria sebayanya di sekolah. Dan kita semua tahu bahwa pria-pria sebaya, anak-anak muda kan pinter merayu, pinter mengeluarkan kata-kata manis. Ketika mereka mulai merayu anak perempuan saudara dengan mengatakan hal seperti, waduh kamu kok cantik ya, kamu kok mancung hidungnya dan lain sebagainya. Maka anak perempuan saudara tidak akan gampang tertipu oleh rayuan-rayuan yang kadang-kadang tujuannya atau maksudnya tidak baik. Karena apa? Karena saudara sering mengeluarkan kata-kata pujian yang membuat anak saudara terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan tidak gampang untuk tertipu, termakan dengan rayuan-rayuan dari orang-orang tersebut. Ya, jangan sampai Anda tidak pernah memuji anak saudara padahal anak saudara cantik ya, sehingga ketika dia di luar di sekolahan ada seorang pria mengatakan, waduh kamu kok begitu cantik, begitu luar biasa, maka anak saudara hatinya menjadi kelepek. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Karena hari-hari ini di luaran banyak sekali predator ya, atau orang-orang yang memang mau punya maksud yang tidak baik ya, terutama kalau kita bicara di kehidupan sosial bagi anak-anak remaja. Itu yang pertama, kata-kata apresiasi, bahasa kasih dari Gary Chapman. Yang kedua, waktu berkualitas. Memang kita tahu bahwa kehidupan hari-hari ini membuat kita orang tua atau mungkin suami dan istri harus dua-dua bekerja, sehingga tidak punya banyak waktu untuk bisa berkumpul bersama. Tapi puji Tuhan dengan adanya wabah COVID-19 ini membuat keluarga-keluarga mau nggak mau harus bersama-sama di dalam rumah. Nah, kebersamaan kadang-kadang tidak menjamin
terjadinya satu waktu yang berkualitas. Tapi melalui bahasa kasih ini kita diingatkan bahwa ketika kita berkumpul, kita harus betul-betul memakai waktu kita supaya kita mempunyai waktu yang berkualitas. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan adalah bukan cuma sekedar ketemu, tapi betul-betul melakukan kegiatan yang baik ya. Dimana mungkin salah satunya adalah punya mesbah keluarga, seringkali berbicara bersama-sama di meja makan maupun pada waktu-waktu tertentu. Adakan waktu khusus supaya waktu dengan keluarga itu bisa berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadiah. Tentunya kita semua tidak ada satupun yang tidak setuju ketika kita menerima hadiah atau kita mendapatkan hadiah atau memberikan hadiah, bahwa hadiah itu biasanya membuat yang menerima menjadi senang. Bahkan yang memberikan pun juga ikut senang karena ada alasan orang untuk menerima hadiah. Ya, dan itu membuat hal-hal yang mungkin tadinya negatif, yang kurang baik akan menjadi cair. Ya, sangat penting saudaraku untuk membiasakan diri memberikan hadiah. Mungkin tidak selalu harus berupa materi, tapi ya perhatian ya. Kadang-kadang kalau mungkin istri atau perempuan anak diberikan bunga itu sesuatu yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa ini bahasa kasih memberikan hadiah ini saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak karena ini adalah bahasa kasih yang sangat umum sekali ya. Dan pelayanan ya, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan pelayanan. Bukan hanya di luar di masyarakat, tapi di dalam keluarga kita pun kita harus mau untuk melayani. Sebagai orang tua melayani anak-anaknya, mungkin mengantar sekolah, memberikan nasihat, ya, bahkan kadang-kadang memasangkan sepatu atau bahkan kalau sebagai seorang ibu, seorang mama memasakkan makanan yang disukai, itu adalah satu bentuk dari pelayanan. Anak pun juga terhadap orang tua bisa belajar untuk melayani. Karena di sini adalah penting supaya bahasa kasihnya itu bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dirasakan oleh anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Ya, memang terkadang di banyak budaya itu tidak membiasakan antara sentuhan fisik ya, khususnya anak dengan orang tua. Seringkali kalau saya dari keluarga yang totok dulu, kami jarang sekali kayak rangkulan antara orang tua dan anak ya, dan cenderung kayak ada gap ya seperti itu, sehingga sentuhan fisik itu kurang terjadi. Tapi kita tahu bahwa di luaran sana, di masyarakat sekarang ini, bahwa sangat diperlukan untuk mengadakan sentuhan fisik. Bahkan secara penelitian dari riset dari psikologi dan bidang kedokteran itu mengatakan ketika ada sentuhan antara dua orang yang ya dua manusia lah, siapapun, itu akan membuat tubuh dari yang bersentuhan itu mengeluarkan hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin itu hormon yang dikeluarkan oleh ibu dan bayi yang sedang menyusui ibunya. Jadi kayak hormon kadel, istilahnya hormon yang membuat kita tuh merasa dekat ya, merasa kayak ada sesuatu yang membuat melekat ya. Kenapa seorang bayi tidak akan bisa terpisah dari ibunya? Karena pada waktu kecil ketika dia disusui oleh ibunya itu hormon oksitosinnya itu keluar. Dan hormon ini juga terjadi dan keluar ketika mungkin antara anak dan orang tua, mungkin antara suami dan istri maupun antara saudara kandung. Ataupun bahkan antara orang-orang yang tidak mengenal. Bahkan kita kalau mau tahu di New York itu ada satu gerakan ya yang dikatakan di jalanan New York kan rame ya, ada tulisan hug for free ya, silakan merangkul untuk enggak usah bayar, gratis. Bahkan mereka membuat satu klub namanya Hugging Club, klub untuk siapapun bisa datang, bukan dengan tujuan untuk pornografi ya atau untuk sesuatu yang sifatnya seksual, tapi hanya untuk
saling melepaskan rangkulan. Karena apa? Dengan melepaskan rangkulan itu maka hormon oksitosinya menjadi keluar. Dan ketika hormon itu keluar maka yang namanya endorfin dari seseorang itu akan berlipat. Jadi akan mengurangi level stres ya. Akan membuat mereka yang menerima hormon itu menjadi lebih nyaman. Ya, kalau misalnya orang tidak bisa tidur, itu dengan rangkulan itu akan bisa membuat dia lebih mudah untuk tidur. Bahkan saya sangat menganjurkan untuk suami istri ya, sebelum tidur rangkulan dulu, atau bahkan waktu tidur pun saudara kalau bisa merangkul. Meskipun tidak rangkul penuh ya karena mungkin panas, tapi paling tidak tangan atau tubuh Anda bersentuhan. Dan saya percaya sentuhan itu akan membuat hormon oksitosin Anda berlipat kali sehingga membuat tidur Anda menjadi kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi sentuhan fisik sangat diperlukan. Saya sendiri secara praktek di dalam rumah saya minta mewajibkan ya, anak saya dari kecil kalau keluar dari rumah harus pamit dan peluk atau cium. Ya, meskipun laki perempuan, dan tidak memandang laki dan perempuan. Karena itu membuat akhirnya kita itu punya satu attachment atau bahasa kasih yang jelas. Karena apa? Dalam kondisi emosi marah sebagaimanapun, ketika keluarga kita merangkul kita atau pasangan kita merangkul kita, saya percaya yang namanya kasih ini akan menutupi semua pelanggaran. Jadi orang marah pun bisa hilang marahnya ketika terjadi sentuhan fisik. Bukan sentuhan fisik secara pukul-pukulan enggak, tapi dengan kasih, dengan rangkulan, dengan peluk, dengan cium. Saya percaya akan membahasakan bahasa kasih Anda dengan baik. Itu adalah salah satu dari aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial dan kehidupan mental dari semua manusia. Lack of intimacy, keintiman ya. Kedua, media, saudara. Media influence atau sosmed ini sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita kadang-kadang enggak sadar ya, kita melihat banyak hal di TV. Kalau sekarang bahkan lebih dari itu ya, sudah banyak YouTube dan lain sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi cara kita berkehidupan sosial maupun kejiwaan kita. Saudara masih ingat kalau saudara pernah melihat di TV ya, secara besar-besaran perkawinan paling akbar di abad ini, orang-orang mengatakan itu adalah perkawinan dari Pangeran William dan Kate Middleton ya. Ya, waktu itu ketika mereka menikah itu luar biasa akbarnya. Saya lupa habisnya itu banyak sekali. Tapi yang saya ingat adalah pakaian pengantin yang mereka kenakan. Bahkan bukan cuma Prince William dan Kate Middleton, tapi juga saudara-saudara dari Kate Middleton. Kalau saudara melihat fotonya dari film kartun yang perkawinannya Putri Cinderella ya, tahu ya, Putri Cinderella kan dikawin oleh pangeran yang pada malam hari yang waktu pesta lari pulang ditinggalkan sepatunya, akhirnya dinikahin kan. Nah itu saudara kalau lihat pakaiannya, ternyata saudaraku dari film kartun yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu dibuat, itu ternyata film kartun itu dipakai sebagai contoh dari pakaian mempelai pria maupun mempelai wanitanya Kate Middleton dalam perkawinannya mereka. Bahkan saudari-saudarinya Kate Middleton semua pakai pakaian, bahkan topinya pun sama seperti yang dipakai dari film kartun tersebut. Jadi kita bisa bayangkan sebuah pernikahan akbar dari royal family, dari British ya, dari United Kingdom. Itu ternyata pakaiannya itu niru dari filmnya Putri Cinderella. Kan luar biasa. Nah ini kadang-kadang kalau kita tidak sadar, seringkali dalam kehidupan, apa yang kita lihat di sosmed, apa yang kita lihat di media, itu mempengaruhi kehidupan kita. Khususnya, ya puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu akhirnya sudah tidak boleh ditayangkan ya oleh Badan Sensor Film di Indonesia. Itu adalah mengenai film kartun
Tom and Jerry. Itu sangat tidak mendidik karena apa? Terlalu banyak kekerasan yang dilakukan. Kayak Tom mukul Jerry dan Jerry mukul Tom dan lain sebagainya, kejar-kejaran. Dan secara tidak sadar ketika anak-anak kecil dari usia balita sudah melihat film seperti itu menjadikan mereka menganggap bahwa budaya kekerasan itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Padahal kita semua tahu bahwa tidak ada kekerasan yang bisa menyelesaikan masalah. Dan itu bukan bagian dari kehidupan yang baik. Jadi akhirnya film Tom and Jerry sudah tidak boleh ditayangkan lagi. Dan saya bersyukur karena apa? Saya percaya bahwa media akan mempengaruhi kehidupan dari kita semua yang melihatnya. Dan kita tidak perlu melihat media yang sifatnya seperti kekerasan, ya, pornografi, ya, bahkan mungkin di beberapa negara maju banyak item sudah tidak boleh ditayangkan. Kalau misalnya di Singapura itu rokok tidak boleh diiklankan, ya, karena itu kan termasuk media sosial, ya. Juga termasuk bukan hanya rokok, minuman-minuman yang mengandung banyak gula yang bisa menyebabkan orang obesitas itu tidak boleh diiklankan. Ya, jadi saudara, kita sebagai orang tua kadang-kadang kita juga tidak sadar, ya, kita membiarkan anak-anak putra-putri kita untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan saya percaya ketika kita sudah tahu sekarang, kita akan berusaha membatasi. Bahkan untuk kita sendiri pun kita akan berusaha membatasi. Yang kita perlu sangat concern adalah banyaknya hoax, ya, yang beredar di luaran sana, yang mana kita harus sendiri ikut membatasi untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Bahkan jangan ikut-ikutan untuk memviralkan. Karena media influence ini sangat mempengaruhi kejiwaannya dari setiap orang. Sangat mempengaruhi kehidupan sosial daripada kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita bicara mengenai tekanan peer pressure, tekanan yang terjadi di dalam kehidupan. Seringkali kalau kita melihat anak-anak muda di sekolah, bukan cuma sekolah, di sosmed pun banyak mengalami bullying. Bullying itu adalah satu tindakan kekerasan yang membuat akhirnya tekanan-tekanan dalam kehidupan bersosialisasi. Kalau anak-anak misalnya kita lihat pada beberapa tahun yang lampau, ya, itu ada banyak kejadian yang kadang-kadang kita tidak habis pikir. Misalnya anak SMP, anaknya seorang penjual sayur, ya, dia minta dibelikan HP sama mamanya. Terus pada waktu itu punya HP itu adalah satu image, ya, yang mana banyak orang mengatakan kalau kamu tidak punya HP, kamu tidak usah masuk di dalam grup kita. Kamu adalah warga kelas 2 dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika dia minta sama mamanya dibelikan HP yang merek-merek tertentu, ya. Dan akhirnya mamanya karena penjual sayur di pasar, mamanya ngomong, "Jangan sekarang, Nak, nanti kita kumpulin duit, nanti saya belikan." Ternyata anak tersebut mengalami tekanan dalam kehidupan sosialnya, bahkan melakukan bunuh diri. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika anak-anak atau bahkan kita sendiri, kita terbawa oleh tekanan-tekanan kehidupan yang mestinya tidak perlu kita turutin. Itu membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tidak, terutama di hadapan Tuhan. Bunuh diri sesuatu yang tidak baik, atau bahkan melakukan hal-hal yang mungkin mencuri dan korupsi dan lain sebagainya. Karena seringkali seperti sekarang ini dalam kondisi COVID, wabah pandemi, kita punya baju yang harganya 20 juta pun satu helai pakaian, satu set 30 juta. Tidak ada artinya. Karena apa? Kita tidak pakai. Kita tidak keluar, kita tidak memakai itu. Tidak ada gunanya semua. Tapi ketika dalam konteks sosial yang normal sebelum terjadinya pandemi, bahwa ada kriteria tertentu yang membuat kita akhirnya merasa bukan warga kelas 1 lagi, itu akhirnya menimbulkan sesuatu dalam kejiwaan kita, menimbulkan sesuatu dalam kehidupan sosial kita, membuat kita merasa tertekan. Nah, ini kita harus mengerti itu dan berusaha untuk menghindar dari hal-hal seperti itu, ya. Peer pressure ketiga. Keempat, kita bicara mengenai tekanan ekonomi. Memang tekanan ekonomi seringkali, apalagi dalam masa-masa sekarang, ya, di mana pekerjaan banyak yang hilang, ya, karena aktivitas perekonomian menjadi
sebagian terhenti, sebagian berhenti, sebagian berjalan tapi tidak penuh, sehingga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Memang tekanan ekonomi akan mempengaruhi cara kita bersosialisasi, akan mempengaruhi kejiwaan kita. Ya, ini sesuatu yang kita perlu was-was ya sebagai anak Tuhan. Kita tetap harus menjaga dimensi kejiwaan kita maupun dimensi sosial kita ya. Dalam situasi yang kita tahu bahwa memang perekonomian tidak baik, tapi ini bukan cuma Indonesia saja ya. Saya percaya ini menimpa seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat dari statistik dunia, itu Indonesia dikatakan adalah mungkin negara yang kedua atau ketiga yang bakal bisa keluar dari problemnya pandemi COVID-19 ini dengan baik ya. Kalau yang lainnya mungkin mengalami resesi berkepanjangan, Indonesia dipercaya bahwa kita akan melewatinya dengan baik sekali. Sehingga apa? Beberapa hari yang lalu saham-saham naik secara luar biasa karena banyak investor internasional yang masuk untuk invest di Indonesia. Bahkan rupiah dolar pun rupiahnya menguat cukup signifikannya. Dan saya percaya bahwa ke depan Tuhan akan tetap menyertai bangsa ini dan membuat bangsa ini akan menjadi baik. Yang terakhir kita bicara mengenai predator ya. Memang predator ini dalam situasi apapun tetap predator ini artinya pemangsa ya. Pemangsa ini orang-orang yang memang punya tujuan jelek ya, punya niat jelek di dalam kehidupan sosial dan kehidupan mental. Dari mungkin anak-anak muda kita lihat banyak sekali kejadian mengenai predator di sekolah internasional di ibu kota ya, di mana guru dikatakan menjadi predator pemangsa dengan melakukan tindakan kekerasan seks ya terhadap murid-murid mereka. Dan ini masih terjadi, Saudara. Meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang pun masih bisa terjadi. Bahkan di sosmed itu banyak terjadi orang-orang itu menipu anak-anak ya, anak-anak kecil, anak-anak muda dan membuat mereka menjadi mangsa ya untuk bagi orang-orang yang memang sudah mengalami kelainan jiwa, sudah mengalami problem ya dalam kehidupan mereka, sehingga pemangsa ini masih ada di mana-mana. Dan ini sesuatu yang perlu kita waspadai ya, kalau kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita harus waspada. Bahkan kita sendiri pun harus waspada juga, karena predator, kita sekarang bicara penipuan secara kredit card maupun penipuan secara online yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu, menjanjikan hadiah mobil dan lain sebagainya, bahkan mengambil alih kita punya rekening secara fintech ya, yang di online dan lain sebagainya. Hati-hati, Saudara. Jadi memang dalam kehidupan mental dan sosial ini terjadi di dalam masyarakat kita. Dan kita harus waspada untuk selalu bisa keluar dari lepas dari hal-hal seperti itu. Dan dimensi yang paling penting adalah dimensi aspek spiritual dari kehidupan manusia. Karena kita tahu bahwa pelanggaran manusia pertama atau Adam itu tidak menyebabkan manusia itu kehilangan sebuah agama. Karena apa? Waktu zamannya Adam itu tidak ada agama. Adam tidak punya KTP yang tulisannya agama Kristen. Ya. Tetapi Adam ketika jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan hubungan kasih dan martabatnya karena dia diusir. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan dia kehilangan pemerintahan atau mandat yang Tuhan berikan kepada Adam dan wilayah kehidupannya. Ya, oleh sebab itu terjadi sebuah kehausan dan kelaparan akan kasih dan martabat serta kuasa dalam jiwa manusia yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan aktivitas agamawi. Tetapi harus dipulihkan melalui perjumpaan dengan kasih Bapa. Nah, ini dimensi spiritual atau aspek spiritual yang sangat penting, Saudara. Bahkan Mother Teresa pun sudah mengenali itu, sudah tahu mengenai itu. Kita tahu Mother Teresa adalah
seorang hamba Tuhan yang melayani di India. Tapi beliaunya ini sudah tidak mau pulang lagi, tetap tinggal di India melayani orang-orang yang miskin. Beliau ngomong seperti ini, there is more hunger in the world for love and appreciation than for bread. Jadi gini, orang-orang di seluruh dunia ini mengalami sebuah kehausan dan kelaparan akan kasih dan apresiasi jauh melebihi daripada kelaparan akan roti. Karena apa, saudaraku? Orang kaya pun mengalami kehausan dan kelaparan akan kasih. Jadi tidak miskin, tidak kaya, semua orang mengalami kekurangan akan kasih. Dan ini sesuatu yang harus kita sadari. Sebab ketika kasih itu tidak ada, maka orang akan berusaha mencari gantinya. Ya, ketika saudara haus akan air, saudara tidak bisa mendapatkan air yang jernih. Saudara ketemu air yang keruh pun saudara akan ambil. Ya, saya memberikan satu contoh, ya, di mana ketika kita katakanlah kita mengalami sedang melakukan doa puasa, doa Esther, tidak makan, tidak minum 3 hari. Dan kita berada di tengah-tengah gurun pasir, ya, tidak ada air, tidak tersedia air. Tapi sudah waktunya kita untuk minum. Nah, ketika air bersih tidak ada, tiba-tiba di depan saudara ada air yang coklat keruh, kotor, ya. Kira-kira saudara akan ambil untuk minum enggak? Kalau saya, pasti saya ambil untuk minum. Tapi ketika saya mau mengambil air yang kotor itu untuk minum, air yang warnanya coklat keruh seperti air dari comberan, ya, saya akan minum. Tiba-tiba ada seorang dokter ngomong sama saya, jangan kau minum air itu, nanti perutmu sakit. Benar enggak? Benar. Kita kalau minum air kotor, perut kita bisa sakit. Tapi saya akan tetap minum air tersebut. Kenapa? Karena kalau saya tidak minum air itu, saya akan mati. Nah, seringkali di dalam kehidupan, itu kita mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita tidak menemukan kasih dan penerimaan, maka kita akan menggantikan dengan hawa nafsu. Ketika kita tidak menemukan keberartian dan identitas diri kita, kita akan mencari gantinya melalui berusaha untuk mendapatkan reputasi di luar. Ketika kita tidak mendapatkan visi dan misi, kita akan menggantinya dengan ambisi. Nah, ini sesuatu yang kita harus sadari, bahwa kita ini memerlukan air jernih, memerlukan kasih itu melebihi dari segala sesuatu yang lain. Dan ketika seperti yang terjadi pada generasi kaum muda di negeri ini, kita menurut data dari perilaku seksual siswa-siswi SMP SMA, menurut data dari Komnas Anak di Indonesia tahun 2009, memang sudah lama, tapi datanya akan mengejutkan kita. Ini mungkin sekarang jauh lebih banyak daripada data yang ini. Ditemukan bahwa 93% dari anak-anak SMP SMA itu pernah berciuman, ya, petting dan melakukan oral seks. 93%. Kita bicara SMP SMA, anggaplah SMA. Kalau saya ambil SMA-nya aja, umur berapa? 15-16 tahun. 62,7 atau 2/3 remaja SMP tidak perawan atau sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. 2/3. Jadi ini data di kota-kota besar, ya. Jadi kalau kita lihat di kota besar anak SMP, ya, 2 di antara 3 orang jalan bareng itu sudah melakukan hubungan di luar nikah. Ya, bahkan 1 dari 5 remaja SMA pernah melakukan aborsi. Aborsi. Bahkan data 2009 diperkirakan angka aborsi di Indonesia mencapai 3 juta bayi setahunnya. Karena apa? Karena mereka melakukan hubungan di luar nikah. Ketika mereka tidak mendapatkan kasih di dalam rumah untuk anak-anak, mereka akan mencari kasih yang
di luar rumah. Ketika suami tidak mendapatkan kasih di rumah maupun istri tidak mendapatkan kasih di rumah, mereka cenderung melakukan selingkuh. Oleh karena itu kasih, perjumpaan dengan Bapa, ya, yang merupakan kasih yang murni, membuat kita semua terpuaskan dahaga kita, terpuaskan kehausan dan kelaparan akan kasih. Itu akan membuat kita tidak mencari hal-hal substitusi atau pengganti yang tidak benar, ya. Hawa nafsu adalah yang seringkali terjadi. Jadi perjumpaan pribadi itu sangat penting sekali, saudaraku. Bukan hanya kita melakukan ritual agamawi, bukan hanya kita beragama, tapi kita harus betul-betul punya keintiman, punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mencari pengganti yang belum tentu benar. Ya, sebentar kita akan melihat, ya, ada 4 tipe daripada kasih. Di dalam Perjanjian Baru kita pakai bahasa Yunani, ya. Kasih itu ada 4, ya. Kasih agape, kasih filio. Memang yang disebut di Alkitab ada 2 macam, ya, agape, filio. Tetapi dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4, agape, filio, eros, dan storge. Kalau kita bicara kasih agape itu adalah kasih yang daripada Tuhan, ya, kasih yang tidak mengharapkan balasan, ya, hanya kita dapatkan dari dalam Tuhan. Kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kalau filio itu adalah kasih antara sesama manusia, ya. Kalau storge itu adalah kasih antara keluarga, antara ayah, anak, ya, antara saudara kandung, ya. Itu adalah kasih storge. Kalau eros itu adalah kasih antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kasih yang ada daya tarik seksualnya. Nah, kita melihat 4 kasih ini, itu 4 jenis kasih ini melayani setiap aspek kehidupan manusia. Jadi dimensi sosial itu dilayani oleh kasih filio. Dimensi fisikal, ya, fisik jasmani dilayani oleh kasih eros. Dimensi mental, kejiwaan, ya, itu dilayani oleh kasih storge. Jadi kasih yang melibatkan hubungan keluarga. Dan kasih agape itu dilayani oleh dimensi spiritual. Nah, yang penting adalah kasih agape, saudaraku. Ketika Tuhan menyatakan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 yang merupakan hukum utama dari kitab suci. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Itu menggunakan bahasa Yunaninya agape. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan tanpa mengharapkan balasan seperti yang Tuhan mau dengan kasih agape? Manusia tidak bisa punya kasih agape. Tapi puji Tuhan, saudaraku, kita ini dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19 bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa kasih Allah itu ada di dalam kita, maka kita akan sanggup mengasihi sesama dengan kasih yang agape. Gambarannya adalah seperti ini, bahwa bulan itu tidak mengeluarkan sinar. Ya, yang mengeluarkan sinar adalah matahari. Nah, tapi kenapa bulan kadang-kadang bisa terlihat bersinar? Karena apa? Karena pantulan sinar matahari itu kena ke bulan sehingga kita bisa melihat bulan itu bersinar. Tapi pada bulannya sendiri tidak bersinar. Yang punya sinar itu adalah matahari. Demikian pula manusia seperti bulan. Kita tidak punya kasih. Karena semua manusia jatuh ke dalam dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memeteraikan Roh Kudus yang dalam hidup kita. Maka kasih Tuhan itu akan ada di dalam hidup kita dan membuat kita sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang agape. Oleh karena itu aspek spiritual dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali, melebihi dari 3 aspek lainnya. Karena tanpa aspek spiritual ada dalam hidup kita,
maka kita bedanya tipis dengan binatang. Yang membuat kita tidak sama dengan binatang adalah Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Dan gambar dan rupa kita itu diciptakan Tuhan karena ada roh Tuhan yang dihembuskan di dalam hidup kita. Dan roh itu adalah dimensi atau aspek spiritual. Jadi satu-satunya pendekatan untuk pemulihan dari aspek spiritual adalah kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Kita harus mengalami kelahiran baru, kita harus mengalami hubungan dengan Tuhan, hubungan kasih. Seperti pokok anggur, ranting yang menempel pada pokok anggur. Kalau kita tidak nempel, kita akan dibuang, mati, tidak bisa berbuah. Kalau kita melihat dari 4 aspek kehidupan manusia. Yang pertama, fisik jasmani. Kita bisa mencegah kita terkena COVID dengan apa? Dengan physical distancing, menjaga jarak. Kita bisa olahraga, kita bisa makan makanan sehat, vitamin, antioksidan. Kita bisa berjemur di matahari, ya. Kita kalau sakit pun kita bisa diberi obat, ya. Kalau secara mental, kita bisa mengubah cara pikir yang keliru kita, diubah kognitifnya supaya apa? Supaya perilaku kita dan interaksi di keluarga bisa menjadi baik melalui 5 bahasa kasih. Ya, 5 bahasa kasih yang dikatakan oleh Gary Chapman adalah bicara mengenai waktu yang berkualitas, sentuhan fisik, bicara mengenai pelayanan, memberi hadiah, ya, memberi pujian. Ya, dimensi sosial, kalau kita keliru kumpulannya, kita jangan kumpul sama orang berdosa, jangan duduk di kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalannya orang berdosa, dan jangan mengikuti nasihat orang fasik. Kita bisa keluar dari lingkungan yang salah, kita kumpul dengan orang-orang yang benar. Tapi kalau secara spiritual, kita tidak bisa hanya beragama. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena kita manusia ini pada dasarnya di Mazmur 8 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Siapakah manusia, Mazmur Daud katakan, sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, mengindahkannya ini bahasa Inggrisnya itu adalah visit. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi sebetulnya Tuhan itu senang untuk visit, senang untuk menyambangi, senang untuk hadir dalam hidup saudara. Karena kita semua diciptakan segambar serupa untuk dicintai oleh Tuhan, untuk punya hubungan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita renungkan apa yang firman Tuhan ingatkan. Ya, ketika kita bicara mengenai 4 aspek kehidupan manusia, ada satu aspek yang sangat penting sekali, yang seringkali kita tidak sadar. Ketika kita sudah merasa bahwa kita beragama, tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Dia, kita tidak mengalami hubungan yang intim dengan Dia, maka hubungan agamawi atau keagamaan kita tidak bisa memulihkan kondisi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan, kami boleh hidup bersama dengan firman-Mu, dan kami boleh berubah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya ketika firman-Mu ada dalam kami, apapun yang kami minta Tuhan, Engkau akan mengabulkan. Dan biarlah firman itu tinggal tetap dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Mulai sekarang Tuhan, sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami semua mengatakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.